Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Fatmawati dengan NIM 212141019 akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja keuangan pada perbankan syariah, yaitu pada Bank Aceh Syariah pada tahun 2020. Yang pertama adalah sejarah perusahaan. Bank Aceh Syariah dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah atau BPD Aceh, yaitu satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di daerah Aceh. Bank ini berpusat di kota Banda Aceh yang didirikan pada tahun 1973 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Aceh atau PT BPD Aceh. Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di daerah Aceh. Sejak tanggal 6 Agustus 1973, karena tanggal tersebut dilakukan peralihan status, baik bentuk badan hukum, hak dan kewajiban lainnya secara resmi, maka tanggal tersebut dinyatakan secara resmi lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang menjadi tonggak tanggal lahirnya Bank Aceh Syariah. Selanjutnya yaitu pemilik dan juga tujuan perusahaan. Pemilik perusahaan PT Bank Aceh Syariah ini adalah pemerintah Provinsi Aceh sebagai pemegang saham pengendali atau PSP dan juga pemerintah kabupaten atau kota se-Aceh. Nah, Gubernur Aceh ini bernama Nova Iriansyah, yaitu selaku pemegang saham pengendali atau PSP Bank Aceh Syariah. Selaras dengan rencana strategis jangka menengah bank, sebagaimana telah dicantumkan dalam Corporate Plan PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2018 sampai 2022. Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkannya dengan komitmen seluruh sumber daya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya. Untuk tujuan utamanya yaitu untuk menjadikan bank syariah terdepan dan juga terpercaya dalam pelayanan di Indonesia. Visinya yaitu diantaranya menjadikan penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional agar perencanaan pembangunan daerah tersebut sejalan dengan prioritas nasional dan juga target strategis nasional. Untuk selanjutnya yaitu memasuki kinerja keuangan. Dalam kinerja keuangan kita mengenal FDR, NPM, ROA, ROE, CAR dan juga NPL. Yang pertama yaitu adalah FDR. FDR di sini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi dalam jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan. Selanjutnya yaitu ada NPM. NPM adalah rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan bank menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Yang ketiga ada ROA yaitu rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Yang keempat yaitu ada ROE, yaitu rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memberi keuntungan bagi pemilik modal dengan menunjukkan laba bersih. Yang selanjutnya yaitu CAR atau CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Yang terakhir itu ada NPL, yang artinya pinjaman perbankan dengan kondisi pihak debitur gagal melakukan pembayaran yang dijadwalkan untuk jangka waktu tertentu. Untuk kinerja keuangan dari PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2022, yang pertama kinerja likuiditas. FDR dari PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 adalah 70,82%. Hal ini bermakna bahwa FDR Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 termasuk rendah. Jadi bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasinya secara optimal karena ideal FDR suatu bank sekitar 80-100%. Yang kedua, kinerja profitabilitas. ROA dari PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 yaitu 1,37%. Yang bermakna bahwa PT Bank Aceh Syariah memiliki kemampuan yang buruk dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki perusahaan. Yang kedua yaitu ROE dari PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 adalah 13,4%. Bermakna bahwa memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola perusahaan dan memiliki potensi yang baik dalam mendapatkan laba untuk investornya.
Yang ketiga ada NPM dari PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 yaitu 14,7%. Hal ini bermakna bahwa PT Bank Aceh Syariah memiliki kemampuan yang buruk dalam menghasilkan laba dari pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya kinerja permodalan yaitu CAR atau CAR dari PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 adalah 19,3%, yang bermakna bahwa modal dari PT Bank Aceh Syariah itu mampu mengcover ATMR. Yang selanjutnya kinerja kualitas kredit. NPL dari PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 adalah 2,23%, yang bermakna bahwa PT Bank Aceh Syariah memiliki kemampuan yang buruk dalam menangani kredit. Yang selanjutnya ada kinerja pembiayaan syariah. Rasio pembiayaan syariah dari PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 yaitu 6,45%, yang bermakna bahwa PT Bank Aceh Syariah memiliki proporsi pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap total pembiayaan yang buruk. Selanjutnya yaitu kinerja sosial perusahaan. Rasio proporsi zakat dari PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 yaitu 2,8%, yang bermakna bahwa PT Bank Aceh Syariah memiliki kemampuan yang baik dalam menghimpun zakat. Yang kedua ini rasio kinerja sosial dari PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 yaitu 19,7%, yang bermakna bahwa PT Bank Aceh Syariah memiliki kinerja yang baik dalam proporsi dana Qardul Hasan. Untuk selanjutnya yaitu peringkat kinerja keuangan terhadap kinerja industri. Jadi dalam tabel tersebut ada perusahaan bank-bank yang dicari oleh teman-teman saya. Nah, pada tahun 2020 ini ternyata berdasarkan uraian pada tabel tersebut, jika diperhitungkan peringkat kinerja keuangan PT Bank Aceh Syariah itu pada tahun 2020 berada di peringkat 6 dari data tersebut. Sekian dari saya, Nafat Mawati. Jika ada salah kata atau salah ucapan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.